Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang dapat berjumpa kembali. Dan sebelum kita mengawali doa pagi hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan. Rindu untuk disapa dengan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, dalam Kristus Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada kesempatan saat ini, kita akan belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan dari Markus pasal 9 ayat 9 sampai 13. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di kesempatan doa pagi hari ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu kemuliaan di balik penderitaan. Setiap orang pada dasarnya senang untuk dihormati dan dimuliakan. Menjadi mulia atau mulia sepadan dengan kata berharga. Kita mungkin pernah mendengar ada satu kata atau yaitu logam mulia, emas batangan, LM, logam mulia. Logam mulia berharga. Dan orang pun pada dasarnya senang untuk dipandang berharga. Karena kata mulia sepadan dengan kata berharga atau penghormatan. Orang pun senang untuk dihormati. Ketika orang senang untuk dihormati, maka kalau bisa orang tidak mau hidup di dalam, ya jangan menderita, kalau bisa begitu. Kemuliaan, kehormatan seringkali diukur dari apa yang kita punya, status, jabatan, yang membuat kita terhormat, dihormati. Ketika kita punya segala sesuatu dan kita dihormati orang, itu membahagiakan. Tetapi apa yang mulia menurut dunia, yang hormat, yang mulia menurut dunia, punya ini, punya itu, punya status, punya jabatan, dapat berbeda dengan apa yang mulia menurut Yesus. Dalam bacaan yang kita baca, ada sebuah kisah di seputar masa transfigurasi, yaitu ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Dikisahkan ketika Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke sebuah gunung, kemudian wajah Yesus berubah rupa dan ada Musa dan Elia yang hadir. Nah, ketika Petrus melihat betapa mulianya peristiwa itu, kemudian Petrus berkata, "Kalau bisa, saya akan membuat tenda." Ya. Dan ketika itu terjadi, kemudian setelah Yesus selesai begitu dimuliakan, dan kemudian peristiwa itu hilang, ya, cahaya kemuliaan kemudian hilang. Nah, apa yang kemudian maknanya itu? Peristiwa transfigurasi mengingatkan kita bahwa yang mulia menurut Yesus adalah ketika dia akan mempersiapkan diri di dalam perjalanannya ke Yerusalem untuk memasuki masa kematiannya, yaitu mati di kayu salib, untuk dapat menjadi pengorbanan, untuk dapat menebus manusia dari dosa. Sehingga yang dipandang mulia, yang dimuliakan menurut Yesus, ada sebuah kehidupan yang tidak berfokus pada dirinya sendiri.
mematikan ego. Yang mulia menurut dunia punya ini, punya itu, kehidupan yang berfokus pada ego, pada diri sendiri. Tetapi kemuliaan di dalam pemahaman Yesus dalam masa transfigurasi adalah sebuah kehidupan yang bukan berfokus pada dirinya sendiri, tetapi berfokus kepada untuk menjadi berkat, untuk membawa keselamatan bagi banyak orang. Kemuliaan juga berarti adalah ketaatan, hidup di dalam ketaatan kepada kehendak Allah, kepada kehendak Bapa. Nah, sehingga ketika Yesus menyadari akan ada masa penderitaan yang sebentar lagi akan terjadi, bagi Kristus itulah kemuliaan. Raja yang dimuliakan, Mesias yang dimuliakan adalah Mesias yang menjalani jalan penderitaan, itu yang mulia, dan kemudian Yesus kemudian akan ditinggikan, dimuliakan. Kapan? Ketika Yesus disalib, itulah puncak kemuliaan yang ada di dalam penderitaan. Nah, dari kisah ini kemudian Yesus berkata, berpesan tadi kepada para murid ya di awal. Jadi janganlah dahulu, jangan menceritakan seorang pun apa yang telah mereka lihat itu. Kenapa kok jangan diceritakan tentang peristiwa kemuliaan Yesus yang dimuliakan? Supaya orang tidak berpikir dengan sederhana. Kalau Yesus dimuliakan, berarti Yesus sebentar lagi akan menjadi raja. Raja secara politik, membebaskan orang Israel dari penjajah. Orang bisa keliru akan pemahaman tersebut. Karena bagi Yesus, kemuliaan itu adalah lewat jalan penderitaan. Hidup yang bukan berfokus pada ego, tetapi kemudian kehidupan yang menjadi berkat, yang membawa keselamatan bagi banyak orang. Dua pemahaman yang berbeda. Lalu kemudian bagaimana kita dapat belajar dari kisah ini? Bukankah ketika kita hendak melakukan apa yang baik, hendak melakukan kehendak Allah, menjadi orang jujur misalkan, menjadi orang jujur ada menderitanya enggak? Ada menderitanya. Ketika orang jujur dalam usaha, dalam dagang, dalam karir, orang bisa tidak senang kepada kita. Ketika dunia di sekeliling kita penuh dengan perbuatan korupsi, melanggar aturan, orang yang jujur, orang yang taat dapat dikucilkan. Itu penderitaan. Tetapi ketika kita melakukan apa yang benar dan kemudian kita menderita, itu kemuliaan. Jadi kemuliaan di balik penderitaan bukan berarti semua penderitaan adalah mulia. Tidak. Tetapi ketika kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, hidup mau berbagi, menderita nggak? Bisa menderita. Karena apa yang kita punya, kita berikan kepada orang lain. Hidup, mengapa kita mau berbagi? Mengapa kita harus menjadi berkat bagi orang lain? Kenapa kok hidup kita terfokus kepada orang lain? Pada dasarnya bukan soal terfokus kepada orang lain. Karena kita telah terlebih dahulu menerima berkat dari Tuhan. Karena kita telah terlebih dahulu menerima kesehatan, menerima anugerah dari Tuhan, menerima pengampunan, menerima segala apa yang baik, menerima segala berkat. Berkat Tuhan, kasih Tuhan yang telah kita terima, itulah yang kita berikan, bagikan kepada orang lain. Disitulah kemuliaannya. Meski ada penderitaan di balik itu semua. Alkisah ada seorang raja yang punya 3 anak. Raja ini ingin mencari pengganti dirinya nanti, siapa yang akan menjadi penerus kerajaan, ya, putra mahkota yang mana. Raja mengumpulkan 3 anaknya dan menunjukkan ada 3 kotak. Kotak yang terbuat dari emas, kotak yang terbuat dari perak, dan kotak yang terbuat dari kayu. Pilihlah kotak yang ada emas, di situ ada tuliskan ya, ada tulisannya kekuasaan. Kotak yang terbuat dari perak ada tulisan kemuliaan, dan kotak yang terbuat dari kayu ada tulisan kesederhanaan. Anak yang pertama, pilih dong mana yang berharga. Kalau saya bisa pilih dengan tepat, saya bisa menjadi putra mahkota, putra raja, penerus kerajaan. Anak pertama pilih apa? Pilih kotak yang paling berharga, emas. Tapi ketika dibuka, di dalam kotak itu ada segumpal darah.
Sang anak bertanya kepada ayah, "Kenapa di dalam kotak emas ada segumpal darah?" Ayahnya menjawab, "Anakku, orang ketika mempertahankan kekuasaan dapat saling bunuh. Dan inilah darah. Inilah darah yang adalah pengorbanan dari kekuasaan. Untuk mempertahankan orang bisa saling membunuh." Emas. Anak yang kedua pilih perak, kehormatan, kemuliaan. Tapi ketika dibuka, di dalam kotak itu ada abu. Anaknya bertanya dong kepada ayahnya, "Ayah, apa maksudnya ini?" "Anakku, abu ini adalah abu orang mati." Ketika orang mencari kehormatan, kemuliaan, akan ada batasnya. Orang akan mati juga dan kemudian akan diperabukan menjadi abu. Kemuliaan ada batasnya. Kalau orang ngejar emas, maka dapat erat dengan kekuasaan dan bisa mengorbankan orang lain. Anak yang ketiga, pilih kotak yang terbuat dari kayu yang ada tulisan kesederhanaan. Ketika dibuka, dalamnya ada emas yang murni. Maksudnya apa ini, ayah? Kalau kau mencari kesederhanaan, maka segala berkat akan datang. Dan anak yang ketiga lah menjadi penerus mahkota kerajaan. Dalam kehidupan kita, kiranya kita boleh menghayati ada kemuliaan yang hadir di balik penderitaan karena ketaatan, kejujuran, kesetiaan, hidup kudus dalam mengikuti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam kehidupan kami ada begitu banyak tantangan dan godaan dan bahkan penderitaan. Mampukan kami ketika kami hidup taat, hidup kudus, hidup jujur, hidup setia dalam mengikuti kehendak-Mu. Kami dapat merasakan kemuliaan yang Tuhan berikan. Dan kami meyakini ketika kami mengutamakan mencari kehendak Tuhan, maka berkat Tuhan akan hadir menyusul kemudian. Di dalam Kristus yang memberkati kesehatan pekerjaan kami di hari ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.